Assalamualaikum. Kita lanjut mengenai Laravel permission menggunakan Spati. Oke, sebelum kita ke front end, kita kembali ke back end. Teman-teman perlu tambahkan di API, jangan lupa ini ya, resource kelasnya nih root untuk roles. Oke, jadi kita pakai aja resource ini roles. Oke, ini ya. Jadi tambahkan roots-nya. Oke, untuk saat ini back end-nya sudah selesai. Nah, kita beralih ke front end. Kita buka project front end-nya kita. Oke, kemudian kita setting yang pertama kali yaitu di navbar kita buat menunya dulu. Menu manajemen role. Oke, katakanlah seperti itu. Oke, seperti ini menunya kita, manage role. Jadi kalau ada usernya, autentikasi user ada, maka nantinya kalau kita klik dia ke role ya. Nah, sekarang kita ke router index, kita buat ini ya, role. Oke, seperti ini. Nah, kita punya pet role, name role, kemudian nanti kita ke halaman, folder roles, dan file role. Oke ya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi kita langsung aja nih, roles, kemudian file role.view. Oke, sekalian kita buat juga untuk file formnya, form role.view, kemudian file edit ya, edit role.view. Oke, role, oke, lalu ini, oke, ini nanti kita edit ya. Kita buat aja dulu untuk awalnya nih. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita kembali ke role. Nah, tentunya di role kita hanya menampilkan data role-nya ya. Jadi berupa tabel, kemudian list role. Oke. Oke, seperti ini script di file role-nya kita. Jadi di sini kita ada list role, oke. Kemudian add ya. Nah, ini teman-teman sudah tahu tentunya. Kita buat di sini aja nih. Add. Teman-teman bisa kasih ke bawah, di bawah tabel juga bisa. Bagian sini ya, di sini. Di atas tabel. Oke, ya itu masalah tampilan tidak masalah. Nah, selanjutnya ini thead. Oke, lalu thebody. Ya, ini scriptnya mirip-mirip yang ada di home.view. Oke, teman-teman pasti sudah paham ya. Nah, kita lanjut nih. Button view ini belum dibuat fungsinya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri untuk view-nya. Ada edit, lalu ada delete ya. Jadi saat mounted, oke, saat pertama kali file ini dijalankan, dia panggil fungsi list role seperti ini. Nah, dia ke API roles pack kayak gini. Nah, nanti teman-teman di sini tambahkan bootstrap pagination. Oke. Kita tambahkan aja ya. Oke, seperti ini. Tapi karena data kita masih sedikit, jadi kita lewatkan aja itu. Oke. Oke, sudah. Nah, lalu jika sudah, kita buat dulu ini role untuk create. Ini ya. Kita buat roots-nya di index.js di sini untuk edit dan create ya. Jadi kita buat lagi di sini. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa cek. Sekarang kita tes login. Sorry, password. Oke, masuk.
kita ke manage role, ada yang error di role baris 38 ya. Ini script setup import. Oke. From view. Oke. Nah, 38. Script setup. Oops. Kita coba manage role. Oke, sudah ya. Ini sudah berhasil. Kita punya data admin. Nah, sekarang kita add. Oke, kita akan buat form role-nya. Jadi untuk form role-nya, kita hanya buat berupa data name role, kemudian kita buat sebuah checkbox berupa permission. Jadi jika kita lihat di backend-nya kita, oke, ini kita ke role controller, kita ke store, ini kita close dulu. Oke, bisa dilihat dua ya, name dan permission. Nah, lalu di create, saat kita create ini, kita akan ambil data permission ya. Jadi ada yang dikasih dari backend yaitu data permission. Nah, jadi endpoint untuk create kita ke sini ya. Kita langsung aja ke form role, kita buat dulu template-nya. Oke, jadi seperti ini template-nya kita. Create role, kemudian elemen form ini. Oke, di sini kita punya inputan untuk name role-nya, input tipe teks saja, oke. Lalu di sini permission ya. Ini permission. Nanti kita pakai checkbox ini ya. Oke. Nah, kita coba lihat. Oke, seperti ini. Kita punya template yang telah kita buat. Nah, di sini tentunya kita akan buat perulangan ya. Nah, kita ambil data permission dari database. Oke. Kita lanjut, kita buat script setup-nya. Ya, kita sudah import yang kita butuhkan. Ada ref, onMounted, Axios, use router. Nah, kemudian kita inisialisasi, oke. Sudah. Selanjutnya kita butuh variabel permissions. Kita buat array. Oke, sudah. Ini untuk ini ya. Nanti di sini kita buat dia perulangan nih. Oke. Kita lanjut, kita buat untuk form, const form, ref. Kita pakai name, kasih 0, kemudian permission, kita kasih array. Oke. Nah, karena ini tipe checkbox ya, jadi kita pakai array di sini, oke. Lalu kita onMounted dulu. Oke, sudah. Kita sudah panggil list permission yang di dalamnya ada script connect ke ini ya, API role script. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, oke, sebelum kita masukkan, jadi coba kita cek, kita inspect elemen, console, hapus, kita refresh. Oke, bisa dilihat ini ya, datanya nih. Nah, ada result, oke. Nah, jadi ini permission ya, name, module role, oke. Data permission nih, oke, gitu ya. Jadi kita kembali, ini kita delete aja, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai untuk list permission. Nah, sekarang kita tampilkan di sini ya. Jadi kita buat v4. Oke, sudah. Nah, teman-teman bisa lihat v4 itemnya.
item permission, ini index. Nah, permissions ini yang dari sini ya. Oke, jadi ini kan kita sudah langsung ambil nih ya. Data resultnya kita sudah langsung ambil. Ini ya, result. Jadi kita sudah ambil nih. Oke. Nah, kemudian di input tipe checkbox-nya kita buat vModel form permission. Oke. Kemudian value-nya kita pakai nilai yang dari sini ya, itempem.id. Lalu kita tampilkan. Oke, kita coba cek. Nah, sudah ada ya. Cuma terlalu mepet. Kita kasih ops. Oke. Nah, oke, sudah agak mendingan. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk fungsi create ya. Ini save kita fungsikan. Kita buat di sini const submit create async. Oke, seperti ini fungsi submit create-nya kita. Jadi kita ke API roles, Axios post, kemudian yang kita kirimkan name dan permission. Oke, ini kita ambil value-nya, value name, value permission. Oke. Nah, cek status, jika 200 kita kembali ke halaman role. Oke, jadi langsung aja kita belum fungsikan, kita kembali ke atas. Oke, kita panggil di sini ya. Oke, sudah. Nah, ini kita bisa buat 2 nih di sini. Nah, kita coba cek. Ini kita clear network, kita clear lagi biar kita bisa lihat ya. Nah, kita kasih nama user. Kita coba lihat data roles-nya kita. Nah, baru ada admin. Oke, kita buat coba ini user delete. Kita tes 2 saja dulu, kita save. Ada error. Oke, can find variable is process. Variable is process. Kita belum buat ya. Kita buat dulu. Oke, sudah ini. Kita sudah buat ya. Kita kembali. Kita clear. User edit, user delete. Kita save. Oke, can find variable error message. Oke, ini ya error message, kita nggak perlu. Oke, sudah. Kita lihat lagi. Kita cek. Nah, ini semoga jalan ya. Jangan error lagi di front end. Kita save. Oke, coba kita cek status network roles error the name field is required. Benar, lupa. Ada yang kelupaan. Kita belum vModel form.name. Ini ya. Jadi kita buat nih. User, oke. Ini kita clear. Save. Oke, error the name field is required. Form.name. Oke. Form value name. Oke. Oh, coba kita refresh ya. Ini kita refresh dulu. Oke, kita clearkan, kita isi user edit, user delete.
kita save error. Nah, oke, data error there is no permission with ID 2 for guard sanctum. Ya, ini karena kita punya ini ya, permission guard name-nya nih, sebentar. Permission guard name-nya nih web ya. Oke, dan mungkin karena kita menggunakan sanctum untuk middleware-nya, di middleware berarti dia ini ya, dia secara default ngisinya tuh sanctum, sedangkan di permission itu nggak ada sanctum. Semua pakai web. Jadi kita buat aja di sini guard name, coba kita lihat guard name, oke. Ini ya guard name, dan juga di roles-nya guard name, oke. Ini harus kita isi web ya, bukan sanctum. Jadi kita kasih default-nya nih, kita isi dari sini web, oke. Nah, seperti ini. Ini kita delete. Oke. Nah, kita refresh. Kita buat lagi ulang user edit, user delete. Kita save. Oke, berhasil ya. Kita sudah simpan name role dengan 2 permission. Jadi kalau kita bisa lihat di tabel roles, oke ada ID 3 user. Kemudian kita cek di model has permission atau ini ya, role has permission. Nah, kita bisa lihat ada 2 ini dan ini ya. Kita punya nih permission di user delete ya. Oke, dan user edit. Oke, benar ya, tadi kita cuma centang 2 kan. Jadi dia sudah masuk. Oke, jadi untuk add sudah selesai. Kita lanjutkan untuk fungsi edit di video berikutnya ya. Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak error tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung, nah silakan bertanya di kolom komentar. Kita lanjut di video berikutnya ya.